Oke, sebelum kita masuk ke topik kita malam ini untuk mengingatkan cara mendaftar tes Duolingo. Oke, saya bacakan. Siapkan paspor, SIM, atau KTP. Peserta berada di dalam satu ruang kosong, tak ada orang lain dalam ruang tersebut. Ruang tes harus tenang dan terang. Harus terang dan tenang. Sediakan waktu minimal 60 menit. Pastikan koneksi internet stabil dan kuat. Pastikan komputer memiliki kamera, mikrofon, dan speaker yang semuanya berjalan dengan normal. Semuanya bisa bekerja dengan normal. Kamera, mikrofon, dan speaker. Wajah peserta harus terlihat jelas, telinga terlihat. Tidak diperkenankan berkomunikasi dengan orang lain selama tes. Tidak boleh menggunakan alat bantu termasuk kertas coret-coret, termasuk HP, termasuk kamus. Tidak boleh pakai alat bantu apa-apa. Tidak diperkenankan mengalihkan wajah dari layar komputer selama tes berlangsung. Mata harus fokus ke layar komputer terus, tidak boleh nengok kanan kiri. Tidak boleh meninggalkan komputer selama tes berlangsung. Proses pendaftaran. Buat akun Duolingo, ini bikinnya di website yang dulu saya share itu ya, yang sudah kalian pakai untuk bikin akun. Buatlah akun Duolingo, masukkan alamat email, usia, dan password. Klik next. Jawab pertanyaan what are you interested in dengan memilih school building, undergraduate university admissions, graduate admission, for example MBA or PhD, middle or high school admissions, applying for a job or promotion, none of the above. Berarti kita undergraduate university admission ya yang kita pilih ya. Kan mau daftar, mau ngelamar S1 di luar negeri. Terus klik create account. Anda otomatis masuk ke halaman registrasi. Pilih try the test, purchase the test, atau take the test. Kalau try the test artinya praktek tes 15 menit latihan ini. Kalau purchase the test artinya membeli tes sekarang untuk tes di kemudian hari. Bisa digunakan dalam kurun waktu 90 hari, 3 bulan kira-kira. Kalau take the test, membeli tes dan langsung melakukan tes. Kalau mau langsung berarti yang pilih yang take the test. Setelah membeli tes, Anda akan langsung diarahkan ke halaman terakhir atau final checkout page untuk melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit yang terkemuka atau PayPal. Ada pertanyaan untuk yang ini? Ada beberapa hal tentang tes Duolingo. Saya juga nggak begitu paham, tapi kalau ada yang banyak, saya usahakan saya jawab sebisanya, atau kalau nggak bisa nanti saya sampaikan ke tim. Ada pertanyaan untuk ini yang tentang tes ini? Mau izin bertanya, Pak? Ya, Reza, silahkan. Untuk pembayarannya itu harus pakai nama sendiri atau pakai nama orang lain boleh atau tidak ya, Pak? Itu saya nggak tahu ya. Nanti, pembayarannya lewat mana tadi coba? Pakai kartu kredit yang apa itu sama pakai PayPal. Enggak, lewatnya kemana ini? Untuk melakukan pembayaran. Nggak tahu ya. Di halaman terakhir itu kalau coba dibuka dulu, baru nanti kan nggak harus bayar sih ya. Nanti kan ada di situ penjelasannya. Kalau harus mencantumkan nama sendiri, ya harus pakai nama sendiri. Tapi saya nggak tahu sih, dicoba aja ini. Atau kalau mau nunggu jawaban saya, ya besok saya tanyakan dulu. Saya nggak tahu ya. Saya juga sebetulnya belum pernah ikut tes yang berbayar ini saya. Cuma ada cerita-cerita dari teman yang sudah melakukan. Tapi saya sendiri belum.
belum pernah melakukan. Rencana ya tidak lama lagi akan ikut, tapi kalau sekarang ini belum. Jadi saya belum begitu paham tentang prosesnya juga. Maaf ya. Silakan coba dibuka dulu, atau kalau nanti menunggu jawaban saya ya besok saya tanyakan dulu. Gitu ya. Ya, baik Pak, terima kasih. Oke, yang lain lagi ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, sekarang kita masuk ke salah. Oh ini salah. Sebentar. Salah buka saya. Kita masuk ke topik yang baru, yang writing. Ini topik terakhir untuk kelas Duolingo kita. Bentar, saya buka dulu materinya. Salah tadi. Malah speaking. Harusnya writing. Nah ini. Oh ya, sebetulnya beberapa video yang sudah saya rekam yang kemarin-kemarin itu sudah saya upload tadi pagi, tapi linknya belum saya share. Nanti malam ya, nanti malam linknya akan saya share. Tadi pagi saya itu ngupload 7 video kayaknya, sampai dengan reading. Kok reading sudah ya, sampai dengan reading sudah. Oh, yang describing image itu sudah semua. Describing image sudah saya upload semua. Nanti linknya saya share di grup WA kelas nanti malam. Atau besok pagi paling enggak. Oke, kita sekarang masuk ke topik yang terakhir, writing. Oke, ini dulu yang pertama. Key points. Once in the test, maksudnya only one time in the test. Ya cuma satu kali. Yang writing ini cuma satu kali. Terus waktu 5 minutes to complete, ada waktu 5 menit untuk menyelesaikan pertanyaan writing itu. At least 50 words, minimal 50 kata. Types of writing, writingnya dengan cara mengetik. Types of writing. The independent test require test takers to describe, recount, or make an argument. Jadi ada 3 tugas writing, tugas menulis itu ada 3 macam. Mungkin kita disuruh mendeskripsikan atau membuat recount. Recount itu cerita pengalaman masa lalu. Atau membuat argumen. Ini pendapat, terus disertai dengan argumen. This require the test takers to demonstrate more discursive knowledge of writing in addition to language knowledge. Jadi ini mengetes kemampuan kita untuk mendemonstrasikan kemampuan wacana, discursive knowledge, pengetahuan wacana kita tentang tulis menulis. Di samping ya bahasa juga. Jadi sekali lagi types of writing ada 3, describe, recount, talk about your experience, menceritakan pengalaman masa lalu, sama argument. Scoring criteria. Yang dinilai adalah yang pertama grammatical accuracy and complexity. Grammarnya harus akurat, harus betul, dan kompleks, yang rumit-rumit juga. Lexical sophistication and diversity vocabulary. Pemilihan kata yang canggih, yang tapi ya tepat maksudnya. Maksudnya kata-kata yang tepat sesuai dengan yang dimaksud. Nah, itu biasanya kata-katanya canggih atau vocab kita banyak. Test relevance, did you answer the question? Test relevance itu ya jawaban kita harus sesuai dengan pertanyaan. Jangan ditanya A, jawabnya B. Ya. Yang ditanyakan ini jawabnya malah kemana-mana. Nah, itu berarti tidak relevan. Terus length, at least 50 words, coherence and cohesion. Panjang dan coherence, runtut, saling berkaitan satu dengan lainnya, dan cohesion. Cohesion itu keterkaitan antar unsur teks. Cohesion, coherence itu saling
berhubungan sih, apa nyambung itu, coherence nyambung, runtut ya, coherence runtut, cohesion nyambung gitulah. Read and write adaptive questions. Here you will be given a written prompt to respond in at least 50 words. Nah, jadi ketika yang pertanyaan tentang writing ini ada prompt, tampilan gitu. Kita diberi tugas untuk menulis minimal 50 kata. You will not have a choice in terms of the prompt they get. Pertanyaannya apa kita nggak bisa milih, tergantung panitianya, tergantung sana. Pas kita klik itu pertanyaan muncul apa, ya udah itu. Nah, ada 3 kemungkinan kalau writing itu mungkin kita disuruh nulis argumen, mungkin describing, bisa discussing or explain, menjelaskan, atau bisa juga recount past experience, menceritakan kejadian di masa lalu. How to organize your answer. Nah ini, kemarin sudah saya singgung sedikit. Tulisan yang bagus itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama opening, yang kedua body, yang ketiga closing. Openingnya kan isinya kan introduction atau di dalamnya ada topic sentence. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian bodinya itu supporting sentences, kalimat-kalimat yang mendukung apa yang sudah disampaikan di opening tadi. Jadi kalau opening itu cuma intinya saja, topic sentence itu isinya inti dari keseluruhan teks, belum detail. Nah, baru di dalam body itu dikembangkan dengan lebih detail, menjelaskan inti yang disampaikan di topik tadi, di opening tadi. Kemudian terakhirnya penutupnya concluding sentence, kalimat kesimpulan. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama introduction yang isinya topic sentence. What is a topic sentence? It is the first sentence of a paragraph. Topic sentence adalah kalimat pertama dalam paragraf. It tells the reader what the paragraph is about. Kalau teksnya itu cuma satu paragraf, maka topic sentence-nya adalah kalimat pertama. Tapi kalau kalimat teksnya misalnya kita bikin 3 paragraf, biasanya paragraf pertama itu topiknya atau intinya ada di paragraf pertama. Atau misalnya 4 paragraf atau 5 paragraf itu biasanya intinya ada di paragraf pertama. It tells the reader what the paragraph is about. Kalau ini teksnya cuma satu paragraf, kalimat pertamanya topic sentence, isinya adalah inti dari keseluruhan paragraf. It states your position or opinion. Jadi di topic sentence atau di opening itu menunjukkan posisi kita atau pendapat kita. Misalnya kita menceritakan kejadian itu, misalnya bisa saja yang kita ceritakan pengalaman orang lain, itu kan bisa saja. Nah, pengalaman adik kita. Nanti posisi kita sebagai narator. Oke, next example. Some people believe they should keep all the money they earn and not pay tax to the state. Do you agree or disagree? Ada pertanyaan seperti ini. Beberapa orang percaya bahwa mereka harusnya mempertahankan semua uang yang mereka dapatkan dari pekerjaannya, and not pay tax, dan tidak membayar pajak pada negara. Do you agree or disagree? Apakah Anda setuju dan atau tidak setuju? Ini contoh possible answer ya. I disagree with the statement that individuals should keep all the money they earn and not pay taxes for 2 main reasons. Saya tidak setuju hal itu dengan 2 alasan. Di awal sudah disampaikan gitu ya. Intinya opininya itu tidak setuju. Terus ada 2 alasan. Ini merupakan argumentative and controlling idea. Controlling idea, gagasan yang mengendalikan atau yang mengatur semuanya. Jadi kalau ada 2 alasan, setelah ini tentunya ada alasan pertama ini, terus alasan kedua ini, terus closing. Tentunya bisa ditebak seperti itu dari paragraf pertama. Kalau kita menulis juga gitu, yang bagus, intinya apa, terus nanti itu akan ada penjelasan yang seperti apa, misalnya gitu ya.
Sekarang itu tadi yang kita bahas tadi adalah topic sentence ya. Ini atau openingnya. Sekarang supporting sentences atau ini bodinya. Supporting sentences itu isinya they explain and develop the topic sentence, menjelaskan dan mengembangkan topic sentence. They discuss the topic sentence by explaining the main ideas and discussing more fully. Jadi supporting sentences atau bodinya itu intinya ya yang pertama tadi mengembangkan topik, terus yang ini membahas topik dengan menjelaskan gagasan-gagasan utama dan mendiskusikan secara lebih lengkap. Terus reasons, examples, facts, results, statistic, or anything else that proves your ideas are true. Bisa juga ditambahkan dengan reasons, alasan-alasan atau argumen, examples, contoh-contoh, facts, fakta-fakta, result, hasil, mungkin hasil penelitian, statistik, laporan statistik apa gitu ya, or anything else that proves your ideas are true. Yang intinya mendukung gagasan kita, mendukung topik yang tadi kita sampaikan. Example, topik sentence-nya yang tadi, I disagree with the statement that individuals should keep all the money at the end, not pay taxes for 2 reasons. Ini yang tadi ya. Karena dua alasan, ada dua alasan saya tidak setuju orang tidak membayar pajak. Terus first and foremost, yang pertama dan yang utama, taxpayer money collected by the government is used to fund basic amenities and public services such as running water, schools, and hospitals. Yang pertama dan yang utama, uang pajak yang dikumpulkan pemerintah itu digunakan untuk mendanai fasilitas dasar dan pelayanan publik seperti air, sekolahan, rumah sakit. It's important to remember that without taxpayer money, we would not have such basic services and our lives would be worse off as a result. Penting diingat bahwa tanpa uang pajak kita tidak akan mendapatkan layanan dasar dan kehidupan kita akan lebih buruk hasilnya, akibatnya kehidupan kita akan lebih buruk. Terus itu tadi supporting sentence atau bodinya ya. Ada dua alasan toh ini. Yang pertama itu first and most itu sampai schools and hospitals. Terus yang kedua, it's important to remember that without ini alasan yang kedua. Sekarang concluding sentence, ini penutup, closing. It is used to signal the end of the paragraph. Concluding sentence atau penutup itu untuk memberi tanda, memberi isyarat bahwa ini adalah akhir dari paragraf. It tells the reader the important points to remember. Kadang concluding sentence itu menyatakan hal penting yang tadi dibahas. Intinya, important points to remember, hal penting yang tadi dibahas. Intinya disampaikan lagi di concluding sentence. Terus, it is often a paraphrase of the topic sentence. Seringkali merupakan parafrase dari topic sentence. Parafrase adalah menuliskan kembali sebuah kalimat yang sudah ada dengan kata-kata yang berbeda. Bukan sebuah kalimat, sebuah gagasan gitulah. Paraphrase adalah menulis ulang sebuah gagasan yang sebelumnya sudah ada, tapi sekarang dituliskan dengan kata-kata yang berbeda. Tapi isinya intinya ya sama, cuma kata-katanya aja yang berbeda. Itu paraphrase. Contoh concluding sentence. Yang tadi itu berarti terus selanjutnya. In conclusion, kesimpulannya, even though many people argue that we should not pay taxes, meskipun banyak orang berpendapat bahwa kita tidak harus membayar pajak, based on the reasons discussed, berdasarkan alasan-alasan yang didiskusikan, I believe taxation is vital in order to maintain a high standard of living. Saya percaya bahwa perpajakan adalah sangat vital ya, sangat utama dalam menjaga high standard of living, standar kehidupan yang tinggi. Oke, sekarang let's analyze, kita analisa.
Yang pertama yang warna biru ini adalah introduction and topic sentence. Jadi kalimatnya cuma satu paragraf, tapi kalimat pertamanya topic sentence yang warna biru itu. Kemudian first and most ini adalah apa namanya transition word, kata-kata apa ya penghubung gitulah, yang menghubungkan satu gagasan dengan gagasan berikutnya. Yang warna merah itu transition word. First and foremost, nah ini tadi baru satu pendapat itu. Pendapat yang kedua diawali dengan additionally, selain itu kira-kira kita two supporting ideas with additional information. Yang berwarna coklat itu adalah two supporting ideas with additional information. Apa tadi gagas kalimat pendukung disertai dengan informasi tambahan. Jadi kayak ada contoh atau fakta-fakta gitu untuk menguatkan alasan tadi. Alasannya tadi to fund basic amenities and public services. Nah ini contohnya running water, schools, hospital. Terus ini juga informasi tambahan untuk menguatkan tadi. It's important to remember that without taxpayer itu ya. Nah terus alasan yang kedua, additional taxes help stabilize economy. Intinya ini alasan yang kedua itu bahwa pajak itu membantu menstabilkan ekonomi. Through taxes, the government is able to pay off debts and invest in the country. Melalui pajak, pemerintah bisa membayar utang dan berinvestasi di negara, which in turn yang nantinya leads to a more stable and prosperous place to live. Yang nantinya akan membuat tempat yang sejahtera untuk ditempati dan stabil, lebih stabil. In conclusion, kesimpulannya, terakhirnya, ya, kesimpulannya gitu ya. Even to many ini yang tadi sudah. Oke, next. Transition words ini contoh-contoh lebih banyak lagi. Ada transition word yang menunjukkan sequence, urut-urutan. Ada first, then, after that, next, finally, lastly, gini-gini kita menunjukkan sequence atau urutan. Ada transition words yang menunjukkan addition, penambahan. Jadi ada satu gagasan, tapi masih akan menambahkan gagasan lagi. Nah, sebelum gagasan yang baru itu ada transition word seperti in addition. Selain itu, kira-kira moreover, lebih dari itu atau selain itu, furthermore, ya selain itu gitu ya, ini artinya ya sama semua selain itu gitu lah. Terus ada transition word yang dipakai untuk membuat kesimpulan. Contohnya in conclusion, apa? To sum up. To sum up itu artinya kira-kira intinya. Therefore, oleh karena itu, nah, misalnya ada gagasan apa argumen terus kesimpulannya oleh karena itu jadi ini. Thus artinya jadi. Ini contoh-contoh transition words ya. Kemudian tenses, perhatikan penggunaan tenses, terutama present tense dan past tense. Kalau menceritakan kejadian di masa lalu, ya tentunya pakai past tense yang mendominasi. Tadi ada yang sudah saya kasih feedback, yang pertanyaannya disuruh kita menceritakan pengalaman lalu yang apa, yang spesial, momen spesial yang pernah kamu alami. Ya, tentunya kan dulu itu pengalamannya. Tentunya past tense ininya apa? Tenses yang mendominasi itu tentunya past tense. Jadi menceritakan kejadian yang diceritakan itu yang zaman dulu itu verbnya ya pakai V2 harusnya. Tadi ada, tapi sudah saya kasih masukan. Tadi ada yang jawab kayak gitu. Example, nah ini contoh soal di Duolingo ya. Contoh misalnya seperti ini, write for 3 to 5 minutes about the topic. Jadi yang diberi batas itu waktunya ya. Batas maksimalnya itu waktunya 5 menit maksimal. Tapi kalau batas tulisannya ada minimalnya 50 kata, enggak ada maksimalnya. Tapi kalau udah 5 menit, sudah waktunya habis. Jadi yang dibatasi cuma maksimalnya dibatasi waktunya. Berikutnya, let's have another text, example recount.
Contoh recount sekarang. Recount tadi menceritakan kejadian di masa lalu ya. Recount paragraph. Your paragraph should include, kalau paragraf yang isinya recount itu ya sama kayak tadi, topic sentence, supporting sentences, sama concluding sentence. Di sini topic sentence, sentence-nya nggak pakai S belakangnya, jadi cuma satu biasanya. Supporting sentences, nah ini biasanya lebih dari satu kalau supporting sentences. Terus concluding sentence, ini juga biasanya cuma satu. Yang lebih dari satu yang supporting sentence, maka sentence-nya pakai S, sentences jadinya. Contoh soal. Films can tell us a lot about the country where they were made. What have you learned about another country from watching its movies? Apa yang bisa kamu pelajari dari sebuah negara dari film yang kamu lihat? Ini kalau apa poin-poinnya. Write about my experience. Saya akan menuliskan pengalaman saya. Terus negara yang akan saya tulis Korea. Things I learned, hal yang saya pelajari dari Korea. Korea, eating, culture, and language. Bahasa dan kebudayaan makan orang Korea. Examples to back up my ideas. Contoh-contoh untuk menguatkan gagasan saya. Topik, sentence, supporting sentences, and conclusion. Ini hal yang perlu diingat ya. Jadi kalau mau nulis recount tentang pengalaman saya dulu waktu di Korea, poin-poinnya ini yang diingat. Saya akan nulis pengalaman saya, negara yang saya akan saya tulis Korea. Hal yang saya dapatkan ini. Contoh-contoh untuk nanti saya kasih contoh-contoh untuk menguatkan idea, gagasan saya, dan jangan lupa untuk topik sentence, supporting sentences, dan conclusion. Possible answer, contoh jawaban. Pertama, topik sentence-nya. I'm particularly fond of Korean movies, and I have learned so many aspects of Korean culture from watching its films. Saya secara khusus bangga dengan suka gitu ya, suka film Korea. Saya banyak belajar, banyak aspek saya pelajari tentang kebudayaan Korea dari melihat filmnya. Itu topik sentence atau inti pendapat kita. Intinya tentang film Korea dan banyak aspek saya dapatkan dari melihat film Korea. Ini sekarang supporting idea. Yang pertama, one of the most interesting things that I have learned is about Korea eating customs. Satu hal yang paling menarik yang saya pelajari tentang Korea adalah ini, kebiasaan makan orang Korea. When dining in Korea, it's common to share food. Kalau makan di Korea itu biasa berbagi makanan. For example, at restaurant Korean, usually order a large amount of food that is shared among all guests rather than each person ordering their own dish. Biasanya, contohnya kalau di restoran itu biasanya orang Korea itu pesen makanan dalam jumlah besar terus dibagi-bagi, bukan pesen satu makanan terus dimakan sendiri. Which is typical in West countries. Yang khas kebiasaan orang Barat yang ini, yang makan ordering their own dish, memakan pesanannya sendiri, tidak berbagi. Kalau di restoran kayak tadi orang kebiasaan orang Korea misalnya di seafood gitu pesen piting itu banyak terus itu bareng-bareng kan gitu toh, atau pesen hot plate apa gitu ya, satu besar gitu untuk bareng-bareng. Ini di sini supporting idea-nya cuma satu karena write your own supporting idea itu. Kita disuruh menulis sendiri yang kedua. Terus terakhirnya concluding sentence, kesimpulan. To sum up, from my experience watching Korean movies can be a fantastic source of education as well. From my experience, watching foreign movies can be a fantastic source of education as well as entertainment. Dari pengalaman saya, melihat film asing bisa
menjadi sumber pendidikan yang hebat. Selain itu juga menghibur, merupakan hiburan, gitu ya. Berikutnya contoh lagi, contoh pertanyaan writing ya. Practice on these questions and time yourself based on any of the writing question types. Sebelum ke practice ada pertanyaan? Sebelum kita akan melakukan practice latihan, ada pertanyaan? Kalau enggak, kita practice sekarang. Ini ada yang argumentatif, ada these days, ada beberapa topik ini ya. Semuanya ini meminta kita untuk membuat teks argumentatif yang bentuknya argumen. Nah, ini yang deskriptif. Ini yang recon. Ada 3, ada habis. Ya, sekarang kita akan latihan ada 3. Yang argumen, deskriptif, sama recon. Satu-satu ya, kalian bikin argumentatif satu teks, 1 paragraf aja lah paling enggak. Tapi ya kira-kira minimal 50 kata. 1 teks tentang yang argumen ini topiknya silakan pilih 1. Terus kalian bikin juga yang deskriptif 1, silakan pilih topiknya, sama yang recount juga 1, silakan pilih topik. Saya akan share ini di grup WA kelas, bentar ya. Baru nanti kalian kerjakan. Yang tadi sudah kalian kerjakan itu sementara biar itu dulu, nggak usah dikumpulkan dulu. Nanti atau besok maksudnya, mungkin ada mungkin perlu kalian revisi. Kalau kalian merasa perlu, nanti direvisi dulu. Kalau sudah oke, baru dikirimkan ke saya. Sementara itu saja dulu untuk yang tugas tadi. Sekarang kita ke topik yang lain. Bentar, saya share screen dulu. Ini masih writing ya maksudnya. Maksudnya ke materi yang lain, materi yang baru. Ini kayak mengulang sih, lebih detail, latihan yang gampang-gampang dulu. Yang ini kembali ke topik sentence, task 1. Ini tugas yang gampang dulu ini. Nah, nanti kemungkinan kalau misalnya tugas yang gampang ini sudah selesai, kalian merasa perlu merevisi yang sudah kalian kerjakan tadi, ya direvisi dulu. Baru kirimkan ke saya, gitu ya. Oke, kita mulai sekarang topik sentence task 1. Choosing topic sentences. Choose the best topic sentence for each group of supporting sentences. Write it on the line provided. Sudah ada jawabannya. Contoh. Ada titik-titik, terus I usually go skiing every weekend in the winter, even though it is expensive. I love the feeling of flying down on mountain. The views are beautiful from the top of mountain and along the trails. Even the danger of falling and getting hurt can't keep me away from the slopes on a way back. Ya, ini topik sentence-nya kita disuruh milih, tapi ini contoh berada jatuhnya yang B ya. Skiing is my favorite sport. Ya, terus itu I usually go skiing dan seterusnya. Ini topik sentence-nya yang B. Oke, next. Sekarang kalian pilih topik sentence yang ini. Silakan dibaca supporting sentence-nya, terus pilih A, B, or C ya. North American send cards for many occasions. They send cards to family and friends on birthdays and holidays. They also send thank you cards, get well cards, graduation cards, and congratulation cards. It is very common to buy cards in stores and send them through the mail, but selling on the computer and sending cards over the internet is also popular. Mana nih? Topik sentence-nya E itu kurang S ya. Harusnya sending cards is very popular, kurang S tulisannya.
Ya, betul yang E, sending cards. Next. Lagi, silahkan dibaca dan terus dipilih. I enjoy summer sports like water skiing and baseball. The weather is usually sunny and hot, so I can go to the beach almost every day. Gardening is my hobby and I spend many summer days working on my garden in my garden. Unfortunately, the days pass too quickly in summer. Sudah? Mana yang topik sentence-nya A, B, or C? B. B. Ya, B ya. Summer is my favorite season. Ini nggak cuma ngomongin garden, nggak cuma ngomongin itu, tapi macam-macam kegiatan di summer. Karena summer is my favorite season, itu ya. Topik sentence-nya yang B. Next, silahkan di lagi. Oke, sudah. Yang mana? A, B, or C? A. A. Ya, we should raise city taxes. Kita harus menaikkan pajak kota. Ya, karena untuk keperluan itu tadi memperbaiki jalan, untuk bayar gaji guru, membayar jasa sampah, dan lain-lain. Oke, next. Silahkan dibaca lagi dan dipilih jawabannya. Oke, sudah? A, B, or C? B. D, yang lain? B. Kalau B, advances in technology have made the world seem smaller. Kemajuan teknologi telah membuat dunia terasa kecil. Ya, tadi ada yang makan pagi di New York, makan malamnya di Paris karena naik pesawat gitu ya. Terus ada yang orang yang di Tokyo nonton TV lihat baseball yang lagi main di Amerika ya, karena itu ya kemajuan teknologi siaran langsung di Amerika bisa dilihat dari Jepang misalnya gitu. Ya, itu kemajuan teknologi yang B, betul. Advances in technology have made the world seem smaller. Kemajuan teknologi telah membuat dunia terasa kecil. Next, lagi. Oke, sudah? A, B, or C? B. B. B, there are several factors to consider when you choose a university to attend. Ada beberapa faktor yang perlu kita pertimbangkan ketika kita memilih universitas. Ya, betul sih ya. Ada beberapa karena di sini ada faktor apa? Program studinya, faktor ukuran sekolah dan lokasinya, biayanya. Ya, ada beberapa faktor, betul. B. Without a test, there is no testimony. Oh, udah habis. Ya, sudah habis yang materi topik sentence ini. Untuk malam hari ini cukup itu saja ya. Cukup sampai di sini saja, tapi sebelumnya seperti biasa kita foto dulu